Dari data pihak pengelola tol sejak hari Minggu kemarin, jumlah pemudik yang melintas di wilayah ini mulai menurun. Kondisi ini berbeda dengan 2 hari sebelumnya. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terpantau ramai lancar di kedua jalurnya. Saat ini pihak kepolisian masih memberlakukan rekayasa one way di ruas tol Cipali. Terpantau di kilometer 84 wilayah Cipandoy, Subang, Jawa Barat, terlihat arus kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Cirebon di jalur A dan jalur B. Tidak terlihat peningkatan arus kendaraan pemudik selama 2 hari terakhir ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran 2024 di tol telah terjadi di 4 hari sebelum Lebaran. Kapolri menegaskan puncak arus mudik sudah terlampaui dengan baik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan manajemen arus mudik Lebaran tahun 2024 di ruas tol sudah bagus dan terlampaui dengan baik. Selain itu, Kapolri juga menyebut terjadinya peningkatan kecepatan kendaraan dari biasanya 8 jam menjadi 6,7 jam. Untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, Pak ya. Yang biasanya 8 jam kali ini menjadi 6,7 jam. Jadi ada perbaikan. Lalu kita akan pantau secara terkini suasana arus mudik terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan tol Kalikangkung Semarang. Sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di gerbang tol Cikatama dan Febriana Mila di tol Kalikangkung Semarang. Selamat malam teman-teman, kita ke Triksi Valencia terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Triksi, bagaimana arus kendaraan pemudik di gerbang tol Cikatama pada malam ini? Ya, Andri dan juga saudara, saat ini terpantau ramai lancar sampai saat ini. Tadi kalau kami memantau juga dari pagi hari memang angkanya mengalami penurunan. Kalau misalnya kita melihat dari shift pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam, jika dibandingkan dengan jam yang sama pada hari kemarin atau hari sebelumnya pada hari Minggu, angkanya sangat menurun. Mengalami penurunan dari volume kendaraan maupun juga tingkat kendaraan yang masuk ataupun juga melewati gerbang tol Cikampek Utama. Nah, tadi ini juga terkonfirmasi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kabak Ops Korlantas Polri yakni Kombes Edi Junaidi yang mengatakan memang terkait dengan hariannya ada penurunan dari kendaraan yang melintas. Nah, ini juga ditegaskan oleh Kak Korlantas Polri yakni Irjen Aan Suhanan yang menyebutkan memang dari angka harian terpantau ada penurunan dikarenakan juga adanya penerapan rekayasa lalu lintas. Nah, tadi cukup menarik karena membahas terkait dengan keefektifan penerapan rekayasa lalu lintas, Andri dan juga saudara. Bagaimana kita mengingat rekayasa lalu lintas yang pertama kali dilakukan atau diterapkan adalah kontraflow dari KM 47 sampai dengan KM 70 di Jumat malam. Lalu kemudian ini berlangsung dilanjut dengan rekayasa lalu lintas one way ataupun juga satu arah dari KM 72 sampai dengan KM 141 gerbang tol Kalikangkung. Nah, yang juga berlangsung secara bersamaan dari hari Jumat adalah penerapan ganjil genap bagi kendaraan-kendaraan yang akan melintas di tol Trans Jawa. Dimulai dari KM 10 sudah ada kamera etle yang kemudian menangkap kendaraan-kendaraan atau plat nomor kendaraan yang melintas memasuki ke arah tol Trans Jawa, Andri dan juga saudara. Nah, ini disampaikan secara kumulatif memang cukup
efektif untuk mengurai kepadatan ataupun juga volume kendaraan. Nah, terkait dengan GAG misalnya, ganjil genap ini cukup berdampak 20% untuk mengurangi tingkat volume kendaraan di dalam jalan tol, termasuk juga untuk kontraflow serta one way yang diterapkan. Ini membantu mengurai arus kendaraan yang meningkat pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat puncak hari Sabtu pada malam hari ini juga mengalami peningkatan, tapi ketika sudah diterapkan kontraflow dan juga one way pada hari Jumat, maka arus lalu lintas yang masuk bisa tertangani ataupun juga teratasi. Tadi disampaikan kalau dibandingkan dengan puncak arus mudik pada tahun lalu ini mengalami penurunan, yakni kalau di tahun ini hanya 130, tapi kalau di tahun sebelumnya ada di 160. Nah, ini dikarenakan juga rekayasa lalu lintas yang sudah berjalan membantu bagaimana masyarakat memilih bagi hari-harinya untuk melakukan perjalanan, termasuk juga ketika peningkatan arus lalu lintas. Maksud kami ketika ada peningkatan volume kendaraan sudah terurai dengan baik lewat gerbang tol Cikampek Utama, lalu kemudian juga lanjutkan dengan KM 72 sampai dengan KM 414 terkait dengan one way ataupun juga satu arah. Nah, sampai saat ini kalau misalnya dilihat tadi sekitar pukul 12 siang rekayasa lalu lintas di KM 47 sampai dengan KM 70 diberhentikan. Ini dikarenakan dari pantauan Korlantas Polri melihat juga terkait dengan volume kendaraan sudah normal, arus lalu lintas sudah normal sehingga tidak diperlukan lagi rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 47 sampai dengan KM 70 atau tempat kami melaporkan saat ini, Andri dan juga saudara. Akan tapi memang untuk one way masih diterapkan karena mengingat di gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 4 sampai 5 lajur. Lalu kemudian masuk ke tol Cipali arusnya jalurnya ini mengecil, jadi hanya sekitar 2 atau 3 lajur saja yang tersisa. Maka dari itu diperlukan one way untuk bisa memecah penuhnya ataupun juga banyaknya arus kendaraan dari 4 atau 5 lajur yang ada di gerbang tol Cikampek Utama ini kemudian sampai ke gerbang tol Kali Kangkung. Nah, itulah yang kemudian tadi dikatakan terkait dengan strategi-strategi yang diterapkan untuk mengurangi kepadatan, antrian, dan juga memberikan kenyamanan bagi para pemudik, Andri dan juga saudara. Nah, yang tadi juga disampaikan adalah terkait dengan waktu-waktu atau juga imbauan yang disampaikan pemerintah maupun juga pihak-pihak terkait untuk mengimbau masyarakat memilih waktu-waktu mudik, seperti misalnya tidak secara bersamaan di hari yang diproyeksikan sebagai puncak arus mudik. Ini juga berpengaruh. Maka dari itu memang ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi bagaimana kelancaran arus mudik pada tahun ini ataupun juga arus mudik yang masih diproyeksikan masih akan ada keberangkatan ataupun juga masyarakat-masyarakat yang masih akan melakukan perjalanannya pada satu hari menuju Lebaran, pada saat Lebaran maupun juga satu hari setelah Lebaran. Nah, 3 hari ini yang juga masih akan dipantau, Andri dan juga saudara, terkait dengan arus lalu lintas, kemudian juga terkait dengan penambahan volume kendaraan, karena kalau tadi disampaikan dalam press conference, Kapolri juga menyebutkan masih ada sekitar 40% lagi pemudik yang masih belum melakukan perjalanan dari proyeksi ataupun juga dari prediksi pemudik yang akan melakukan perjalanannya pada mudik Lebaran tahun ini. Maka dari itu juga terkait dengan rekayasa lalu lintas masih terus dipantau dan juga dipertimbangkan apa saja yang masih akan diberlakukan, apa saja yang sudah bisa diberhentikan karena memang melihat indikatornya sudah memasuki batas normal. Nah, kalau misalnya kita melihat one way ataupun juga kontraflow, sebenarnya kan kalau melalui jadwal hanya sampai hari Minggu saja pukul 20.00 ataupun juga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi karena memang melihat masih banyaknya juga kendaraan yang masuk ataupun juga melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju tol Trans Jawa, maka pemberlakuan rekayasa lalu lintas masih diperpanjang sampai sebenarnya hari ini. Nah, apakah kemudian setelah hari ini, hari Senin, yang juga menjadi salah satu prediksi pemudik melakukan perjalanan akan diberhentikan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang masih tersisa, yakni one way atau juga satu arah dari KM 72 sampai dengan KM 414. Nah, ini kembali akan ditinjau terkait dengan arus lalu lintas yang masuk di sejumlah titik ataupun juga di beberapa area yang memang menjadi
indikator ataupun juga parameter bagi Korlantas Polri maupun juga Jasa Marga untuk menentukan terkait dengan diskresi langkah yang akan diambil untuk bisa memecah kepadatan maupun juga antrian panjang. Nah, antrian dan juga saudara, kalau misalnya kita lihat di gerbang tol Cikampek Utama, sebenarnya ini bisa dilihat langsung melalui gambar pantauan udara yang saat ini melintas di gerbang tol Cikampek Utama, yakni antrian-antrian ataupun juga yang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama hanya terjadi sesaat saja, Andre dan juga saudara. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakannya, antrian panjang ini ataupun juga kepadatan hanya berlangsung beberapa menit saja karena mungkin ada kendala dari transaksi di gerbang tol. Nah, Anda dan juga saudara, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang juga tadi menarik kami dengar adalah terkait dengan kontraflow yang salah satunya juga diterapkan di tempat ini dari KM 47 sampai dengan KM 70 atau di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat bagaimana ada insiden pada pagi hari tadi di jalur kontraflow yang dimana memang memakan korban dan juga sudah dilakukan evakuasi. Nah, ini ya yang juga menjadi perhatian baik dari Korlantas Polri maupun juga dari seluruh stakeholder untuk mengevaluasi terkait dengan penerapan kontraflow. Nah, untuk lebih jelasnya, Andri dan juga saudara, kita akan dengarkan berikut keterangan terkait dengan kontraflow, apakah ada keamanan maupun juga berapa sebenarnya kecepatan minimal ataupun juga maksimal yang diharuskan untuk digunakan oleh pengemudi pada saat melewati ataupun juga memasuki jalur kontraflow. Kita dengarkan wawancara dengan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan berikut ini. Jadi kecepatan itu kan kalau kontraflow itu 60 maksimal ya. Ini biasanya saya sampaikan euforia itu tolong dihindari. Kita memang ini keputusan yang tidak populer ya, kontraflow, tapi harus dilakukan. Kita makanya pakai kun itu untuk memberikan batas dan tanda-tanda ya, itu. Nanti kita evaluasi apakah nanti ditempatkan personil setiap berapa meter ya untuk safety-nya. Akan terus dievaluasi dan akan terus dikaji terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas. Meski sebenarnya tadi saya sudah sampaikan terkait dengan keefektifan dari penerapan rekayasa lalu lintas, lalu kemudian penerapannya seperti apa dan kemudian dampaknya yang juga melihat adanya penguraian dari kepadatan dan juga antrian di jalan tol dan juga masuk ke beberapa area seperti misalnya dekat rest area ataupun juga dekat simpul-simpul masuknya jalur tol begitu ya. Nah, tapi memang terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow ini masih akan dikaji mengingat tadi juga sudah ada insiden pagi hari tadi. Nah, akan tetapi memang terkait dengan arus balik ini juga nanti akan dilihat apakah ketika memang pemudik terlihat dari volume kendaraan yang masuk dari gerbang tol 414 Kali Kangkung tinggi atau parameternya di atas dari batas yang ditentukan atau normal, memang akan ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti misalnya dari kontraflow maupun juga one way. Nah, tapi tentu sekali lagi ini akan dikaji dan juga akan dilihat pertimbangan-pertimbangannya bagaimana penetapannya. Seperti tadi dikatakan kalau misalnya terkait dengan rekayasa kontraflow, nanti dimungkinkan ataupun juga dipertimbangkan akan ada petugas di beberapa meter, radius berapa meter untuk kemudian menjaga dan juga mengingatkan kembali kepada masyarakat yang melalui lajur kontraflow agar tetap berada dalam kecepatan normal dan juga tidak melaju dengan kecepatan tinggi atau dari batasnya yakni 60 km per jam. Nah, itu tadi yang kami simpulkan, Anda dan juga saudara, terkait dengan imbauan maupun juga terkait dengan keefektifan dari penerapan rekayasa lalu lintas selama arus mudik berlangsung. Nah, tentu masih ada 3 hari lagi yang tadi sudah saya sempat sampaikan, yakni 1 hari menuju Lebaran, pada hari Lebaran dan juga 1 hari setelah Lebaran akan menjadi fokus ataupun juga perhatian tentu bagi kendaraan-kendaraan ataupun juga pemudik yang masih belum melakukan perjalanan, yakni masih ada sekitar 40% yang kalau dijabarkan tadi diperkirakan masih ada 100 kendaraan per harinya. Akan tapi terkait dengan 100 kendaraan per harinya disampaikan masih berada di bawah parameter sehingga akan dilihat kembali terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas yang tentu yang ditegaskan adalah bagaimana setiap penerapan rekayasa lalu lintas maupun juga upaya-upaya yang dilakukan ini untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pemudik dalam melakukan perjalanannya ke kampung halaman. Andre.
Terima kasih Triksi Valencia. Adanya rekayasa lalu lintas membuat jalur tol Cikatama ini ramai lancar dan juga jumlah penurunannya signifikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke tol Kalikangkung di mana jurnalis Kompas TV Febriana Mila sudah berada di sana. Selamat malam Febriana Mila. Bagaimana situasi terkini di arus mudik pada malam hari ini? Ya, Andre dan juga saudara, untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada malam hari ini terpantau lengang. Bahkan di gerbang tol ataupun di gardu pembayaran ini tidak ada antrean kendaraan baik dari mobil pribadi ataupun bus. Dan memang untuk PT Jasa Marga Semarang Batang sendiri ini setidaknya telah membuka 10 gardu utama dan juga 7 gardu satelit yang disiagakan ataupun dibuka untuk membantu transaksi bagi para pemudik yang melintasi gerbang tol Kalikangkung. Dan kondisi arus lalu lintas dari pagi hingga malam hari ini yang cukup lengang dan juga landai ini, sehingga dari kepolisian ini nantinya akan kembali menerapkan ataupun membuka 2 jalur seperti jalur normal pada biasanya, yakni 2 arah baik dari barat menuju timur dan juga timur menuju barat. Ini nanti akan bisa dilewati, dan saat ini dari Jasa Marga maupun dari kepolisian sedang bersiap untuk melakukan sterilisasi jalur sehingga nanti 2 jalur bisa dilintasi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga Andre dan juga saudara, untuk jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini pada hari ini memang ada penurunan dibandingkan 2 hari sebelumnya, yakni hari Sabtu dan juga hari Minggu, yang mana pada hari ini tiap jamnya untuk jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung sekitar 2.000 hingga 3.000 kendaraan. Padahal pada 2 hari sebelumnya ini untuk kondisi arus lalu lintas ataupun jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini mencapai 2.500 hingga 4.000 kendaraan yang melintasi. Sehingga kondisi ini memang kondisi ini berarti adalah untuk puncak arus mudik Lebaran 2024 ini telah terlewati, yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dan sejak pagi pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ini setidaknya ada 40.000 lebih kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung, yang mana memang pada jumlah ini memang ada penurunan, sehingga itu tadi kondisi yang mulai normal, kemudian juga tidak ada kepadatan di ruas jalan tol Trans Jawa ini akan diberhentikan dari sistem one way tersebut, sehingga nanti pihak kepolisian akan segera melakukan sterilisasi sehingga 2 jalur dari arah Jakarta menuju arah Semarang maupun dari arah Semarang menuju arah Jakarta bisa dilalui. Seperti itu, Andre. Baik, terima kasih Febriana Mila melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung di mana terpantau lengang dan cukup kondusif pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Triksi Valencia berada dari Cikatama dan juga Febriana Mila dari tol Kalikangkung. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV memantau arus mudik tahun 2024.
Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry melaporkan puncak arus mudik angkutan Lebaran 2024 terjadi pada 3 hari jelang Lebaran. Corporate Sekretari ASDP Shelfie Arifin mengungkapkan total penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni di periode kali ini adalah 167.701 penumpang atau naik 5% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu, jumlah kendaraan juga meningkat 17% menjadi 42.145 unit. Berdasarkan data SDP, diperkirakan pemudik Lebaran di tahun 2024 bisa mencapai angka 5,78 juta penumpang dan 1,37 unit kendaraan yang melintas di 8 lintas nasional di bawah koordinasi 9 cabang ASDP. Sementara itu, berdasarkan laporan pantauan malam ini, kembali terlihat peningkatan arus pemudik menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan situasi pada siang hari tadi yang terpantau cukup lengang di gerbang kedatangan pelabuhan. Meski begitu, hal ini masih terbilang lancar mengingat tidak ada antrean panjang menuju ke pelabuhan. Presiden Joko Widodo pun menyoroti kemacetan kendaraan yang sempat terjadi di tol menuju Pelabuhan Merak, Banten. Presiden menegaskan perlu penanganan yang lebih fokus untuk arus mudik di Pelabuhan Merak, terutama terkait arus kendaraan bermotor di Pelabuhan Ciwandan. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus, yaitu di Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Dan untuk mengetahui informasi terkini di arus mudik kawasan Cilegon, Banten, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak, Banten, dan Suherdi di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Selamat malam teman-teman. Kita akan pantau terlebih dahulu dari antrean Pelabuhan Merak, Banten bersama Valentina Sitorus. 2 hari jelang Lebaran, bagaimana pergerakan pemudik di Pelabuhan Merak? Pergerakan pemudik di Pelabuhan Merak ini lebih landai jika dibandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi pada tanggal 6 dan 7 April 2024. Meskipun memang antrian di Jalan Raya Pantura atau jalan utama di sekitar pelabuhan, baik itu dermaga eksekutif dan dermaga reguler ini sudah landai, tapi tidak demikian di areal pelabuhan di mana kendaraan ini masih terpantau terus mengantri untuk bisa melakukan proses check-in atau pendaftaran tiketing mereka sambil menunggu kapan jadwal mereka bisa berangkat menggunakan kapal dan menunggu kapan bongkar muat kapal yang tadinya bersandar di Pelabuhan Bakauheni kembali ke Merak ini selesai. Tentu harapannya tidak terlalu lama karena tidak dipungkiri bahwa mereka yang telah tiba di Pelabuhan Merak ini baik di dermaga eksekutif ataupun di dermaga reguler ini tentunya sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang, meskipun memang di jalan tol Tangerang Merak arah Merak ini sudah tidak macet seperti kemarin, sudah sangat landai, jalanan teratur, bahkan kecepatan pun juga sudah kembali normal begitu bagi para pemudik. Tapi memang mereka diharuskan untuk mengisi staminanya, bersabar karena pada antrian inilah biasanya mereka memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau pada hari-hari sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa 5 jam untuk mereka mengantri di area pelabuhan untuk kemudian bisa masuk ke kapal. Harapannya semoga di malam hari ini dengan volume kendaraan meskipun tetap terus ada yang datang, tapi tetap bisa diatur dengan tertib secara kondusif. Waktu tunggu mereka tidak terlalu lama dan kemudian harapannya adalah ketika memang sudah ada kewajiban ataupun maksud kami sudah ada kebijakan untuk tidak mengangkut penumpang dari kapal yang bersandar di Bakauheni untuk segera kembali ke Pelabuhan Merak
Merak ini harapannya semoga bisa segera mengurai antrian baik yang ada di pelabuhan ataupun di dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler. Berbicara soal data, Andre dan juga saudara, untuk puncak arus mudik sebenarnya di Pelabuhan Merak ini terjadi dalam 2 hari, tanggal 6 dan 7 seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi yang tertinggi terjadi pada hari kemarin atau di 3 hari jelang Lebaran. Ada sedikitnya 167.701 penumpang yang naik ke 5% dibandingkan dengan periode di tahun yang sama. Kemudian juga total kendaraan yang juga melakukan penyeberangan via Merak ke Bakauheni ini ada 42.145 atau naik 17% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu 3 kategori kendaraan tertinggi pada puncak arus mudik ini didominasi oleh roda 2 yang memang keberangkatannya ini hanya dilayani di Pelabuhan Ciwandan dengan total ada 21.735 unit atau naik 14,7% dibandingkan tahun lalu dengan jumlah 52% dibandingkan dengan total kendaraan lain yang melintas, baik itu bus, kendaraan roda 4 ataupun juga truk logistik yang sebelumnya memang masih sibuk melakukan perjalanan penyeberangan dari pelabuhan BBJ Bojonegoro ataupun juga pelabuhan Ciwandan. Kemudian juga untuk jumlah penumpang feri angkutan lebaran tahun ini memang diperkirakan mencapai 5,78 juta penumpang dan 1,37 juta kendaraan di lintasan terpantau nasional yang berada di koordinasi 9 cabang ASDP. Sejak tanggal 3 hingga tanggal 7 April 2024 ada 530.400 penumpang total dengan kendaraan sebesar 125.234 yang sudah meninggalkan Pulau Jawa untuk bersandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kemudian juga memang ada sejumlah hal yang memang harus jadi catatan dan ini juga menjadi evaluasi demi kesiapan dalam menyambut arus balik yang nantinya akan diprediksi dimulai pada tanggal 11 April 2024. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang memang Pelabuhan Merak ini dalam pengaturan arus lalu lintasnya untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik ini harus menjadi fokus. Mungkin memang jangka panjang menjadi perhatian untuk kesiapan di masa Lebaran 2025, tapi yang paling dekat adalah bagaimana kesiapan daripada pihak pengelola pelabuhan, baik itu Pelabuhan Merak sendiri, Pelabuhan Ciwandan, BBJ Bojonegoro ataupun juga Pelabuhan Bakauheni yang besok ketika arus balik juga juga bisa diprediksi terjadi penumpukan di sana. Sebelumnya kan ada kebijakan tambahan Andre dan juga saudara di mana kapal itu berangkat sampai ke Bakauheni tidak perlu mengangkut penumpang kembali ke Merak. Nah, ini harus diperjelas aturannya seperti apa karena aturan ini pertama juga menimbulkan keresahan bagi supir angkutan truk begitu ya, terutama alat berat yang truk dengan membawa sembako begitu yang mereka tertahan karena ketika kapal itu bersandar di Pelabuhan Bakauheni mereka tidak bisa melakukan pemuatan sehingga trip ataupun juga jadwal keberangkatan untuk bisa sampai di Pulau Jawa ini terhambat. Masalahnya aturan ini begitu saya pantau sejak tadi pagi itu hanya berlaku di dermaga reguler, padahal di dermaga eksekutif ini hanya ada 1 dermaga dan ketika proses bongkar muat itu terjadi, itu membutuhkan waktu yang lama. Butuh sekitar waktu 1,5 jam untuk bisa menunggu pembongkaran barang di dalam kapal itu selesai untuk kemudian bisa memasukkan sejumlah kendaraan yang ada di pelabuhan ini. Itulah tadi yang membuat para pemudik itu kelelahan karena mereka bisa menunggu di area pelabuhan untuk bisa masuk ke dalam kapal saja membutuhkan waktu 5 hingga 7 jam lamanya. Kemudian juga ada catatan-catatan lainnya, utamanya saran dari Menteri Perhubungan bahwa diharuskan mempunyai kapal yang lebih besar dan lebih cepat, kemudian juga diharuskan ada penambahan dermaga. Sekali lagi ini adalah usulan ataupun rencana jangka panjang, namun rencana jangka pendek yang harus diutamakan adalah bagaimana kesiapan, bagaimana kesanggupan atas evaluasi dan saran dan juga perlakuan daripada pemudik yang tentu sudah disampaikan secara berkala, utamanya tadi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ada pihak ataupun pemudik yang kemudian protes karena mereka tidak memiliki kejelasan kapan
kapan waktu penyeberangan mereka dilaksanakan di saat padahal tiket mereka sudah tersedia dengan waktu-waktu tertentu. Ini juga menjadi beban bagi mereka di saat mungkin mereka memiliki kegiatan ataupun acara di tempat tujuan. Andre dan juga saudara, yang patut diimbau lagi tak henti-hentinya kami memberikan tips saran kepada para pemudik yang mungkin saat ini masih berada di lingkup atau area kemacetan di dalam perjalanan mudik kali ini. Sekali lagi tetap bersabar dan kemudian gunakan fasilitas-fasilitas yang baik itu ada di rest area ataupun di titik-titik penampungan pengurai kemacetan seperti layanan kesehatan gratis, kemudian juga layanan untuk istirahat sebentar itu juga harus diupayakan, harus digunakan karena ini juga sekali lagi untuk menjaga kondisi kesehatan Anda begitu, mengingat perjalanan jauh dan situasi tidak bisa tertebak. Sementara itu untuk cuaca di Pelabuhan Merak sendiri saat ini cerah, jadi bisa diprediksi bahwa diprediksi bahwa perjalanan pemudik kali ini yang melalui Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung diharapkan bisa berjalan dengan lancar dengan waktu tempuh yang tak terlalu lama. Kemudian juga beberapa lalu BMKG juga sempat mencatatkan bahwa gelombang di perairan Selat Sunda ini tergolong rendah begitu ya, tergolong normal, sehingga pemudik tidak perlu khawatir jika beberapa hari ini akan melakukan perjalanan meninggalkan Pulau Jawa bertemu keluarga di tempat tujuan yakni di wilayah Sumatera. Andre. Baik, terima kasih Valentina Sitorus. Ada beberapa catatan yang saya dapat rangkum dari laporan Anda di mana adanya antrean kendaraan masih terjadi di kawasan Pelabuhan Merak dan juga hal tersebut juga berbeda dengan antrean di dermaga penumpang khususnya di dermaga eksekutif, serta ada beberapa catatan-catatan yang Anda sampaikan tadi terkait durasi penyeberangan dan juga bongkar muat kapal. Sementara cuaca juga cerah. Terima kasih Valen untuk informasinya dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita bergeser ke dermaga Ciwandan atau Pelabuhan Ciwandan bersama dengan Suherdi. Selamat malam, Suherdi. Selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, saat ini kondisi di Pelabuhan PT Pelindo di Kota Cilegon ini saat ini di satu hari sebelum Lebaran ini kondisi di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Kota Cilegon ini saat ini masih ramai lancar. Dan karena semenjak saya pantau dari jam 7 malam hingga jam 11 malam ini hampir berdatangan terus dari arah Jalan Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Ciwandan ini. Dan saat ini juga pelabuhan dermaga saat ini di belakang layar ini sudah menunggu hampir 1 jam untuk memasuki kapal Roro yang akan menyandar di Pelabuhan Ciwandan ini. Dan Andri, bahwa saat ini juga masih membadati di daerah Jalan Lingkar Selatan untuk menuju pelabuhan ini. Karena saya pantau, saya menanyakan salah satu pemudik bahwa cuti kerja saat ini hari terakhir untuk akan mengambil cuti kerja di wilayah kerja di daerah sekitar Tangerang dan Kabupaten Serang. Andri. Suherdi, tadi Anda mengatakan bahwa antrian kendaraan bermotor di kawasan Pelabuhan Ciwandan ini sudah berdurasi 1 jam. Apakah bongkar muat kapal ini yang membuat lama sehingga antrian kendaraan jadi membludak? Ya, salah satunya mau bongkar muat itu akan yang menghambat untuk antrian hingga beberapa jam. Dan saat ini juga jadwal untuk di Pelabuhan Dermaga ini jadwalnya hampir 2 jam atau 3 jam untuk pemberangkatan. Dan tadi jam 9 untuk pemberangkatan untuk di salah satu kapal untuk berangkat ke Pelabuhan Bakauheni. Dan ini juga kapal Roro yang akan menyandar itu salah satu penyebab sehingga antrian lama menunggu di kantong parkir di Pelabuhan Ciwandan ini. Andre. Suherdi, bisa Anda sampaikan kepada pemirsa Kompas TV yang inginnya nantinya akan berangkat menuju Pelabuhan Ciwandan, menuju ke Pulau Sumatera nanti, jadwal paling malam berangkat dari Pelabuhan Ciwandan ini pukul berapa? Ya,
untuk pemberangkatan di Pelabuhan Ciwandan ini disarankan untuk berangkat dari jam sore hingga malam ini jam 9. Dan untuk menghindari kepadatan di pelabuhan ini, disarankan pemudik sepeda motor menyarankan berangkat dari rumah siang hari sampai sini dengan sore hari nyampe di pelabuhan ini. Dan mungkin rata-rata di pemudik sepeda motor ini mengambil pada malam hari itu untuk menghindari cuaca panas pada siang hari, karena untuk menghindari kelelahan saat mengendara di daerah pelabuhan ini. Andri. Suherdi, apakah ada catatan khusus yang Anda pantau sepanjang hari ini terkait arus mudik dari Ciwandan? Ya, catatan di area di pelabuhan ini mungkin pemudik sepeda motor, karena kondisi pelabuhan Ciwandan ini khususnya untuk di pelabuhan untuk barang, kan kondisi area kantong parkirnya sangat berdebu jika membahayakan jika membawa anak kecil dan ibu-ibu yang menghirup debu sehingga pihak Pelindo di sini menyiram daerah kawasan jalan menuju pelabuhan ini agar tidak debu-debu di kawasan ini menghirup oleh pemudik sepeda motor. Nah, itu penyebabnya pemudik mengeluhkan dengan debu di daerah sekitar pelabuhan ini. Jika terjadi cuaca angin kencang di sini sangat membahayakan bagi pemudik yang membawa anak kecil. Demikian, Andri. Baik, terima kasih Suherdi yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Ciwandan, di mana antrian kendaraan bermotor khususnya roda 2 masih terus terjadi di Pelabuhan Ciwandan. Terima kasih untuk informasinya teman-teman. Valentina Sitorus dari Pelabuhan Merak dan juga Suherdi dari Pelabuhan Ciwandan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Saudara, diduga akibat kelelahan, seorang pemudik pingsan di atas kapal yang berlayar dari Merak ke Bakahuni. Penumpang langsung diberi pertolongan pertama dari petugas kesehatan. Seorang pemudik perempuan bernama Wulan pingsan di atas KMP Jagantara saat dalam perjalanan dari Merak ke Bakahuni. Diduga Wulan kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Jawa Tengah dan lama berada di perairan Selat Sunda. Korban sempat mengeluh saat menunggu antrian masuk kapal, namun ia dan temannya memaksa terus melanjutkan perjalanan. Sementara petugas kesehatan menyebut perempuan ini pingsan akibat kurangnya asupan makanan dan kelelahan. Rasanya pingsan karena memang seharian ini belum makan. Lemah kondisinya, terus sesak, mungkin sama-sama jadi naik mati ya karena kan dari isi makan. Sekarang lagi diobservasi, kita kasih penanganan pertama, kasih oksigen, terus kita coba stabilisasi. Puluhan sopir truk logistik di Pelabuhan Bakahuni, Lampung protes. Para sopir truk protes karena tertahan selama 12 jam imbas penundaan skema bongkar berangkat. Puluhan sopir bus dan truk logistik ini protes. Mereka kecewa karena tak kunjung diseberangkan, padahal kapal sudah beberapa kali sandar dan menurunkan muatan. Salah satu sopir mengeluh telah menunggu selama 12 jam di kantong parkir dermaga 1 tapi belum juga berangkat. Penundaan keberangkatan ini akibat kebijakan skema 3 bongkar berangkat yang dilakukan oleh BPTD Lampung dan Banten. Nunggu sampai jam 10 malam, jam segini. Kita bawa apa Pak? Kita mbak buah. Bawa buah? Iya. Itu udah dari jam berapa di sini? Dari jam 10 malam. Biasanya udah 4 kali bongkar loh, nggak muat. 4 kali bongkar? Ya, 4 kali bongkar coba. Tadi ini kayak mulai jam berapa Bang protesnya? Ya udah siang ini tadi. Tadi beberapa barisan? Sementara itu, lewati masa puncak arus mudik hari ini, Stasiun Senen masih ramai pemudik. Informasi ini kami rangkum sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Andre Sinaga. Saudara, lewati masa puncak arus mudik hari ini, Stasiun Senen masih ramai pemudik. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai sejak pagi tadi hingga malam ini. PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 38 kereta api dari Stasiun Pasar Senen ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Total ada 26.000 tiket yang terjual untuk keberangkatan pada hari ini. Dan esok hari diprediksi masih terjadi lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen. Presiden Joko Widodo tadi siang meninjau langsung suasana arus mudik Lebaran tahun 2024 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jokowi mengatakan kesiapan PT KAI di Stasiun Pasar Senen semuanya baik. Menurutnya semua kesiapan dalam keadaan yang baik sehingga tidak ada penumpang yang berdesakan. Saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik. Sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik. Semuanya baik. Di Stasiun Pasar Senen semuanya baik. Sementara 2 hari jelang Lebaran, suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sudah lengang. Meski demikian, masih terlihat antrian check-in calon penumpang yang hendak pulang kampung dengan menggunakan pesawat. Terminal keberangkatan domestik sudah mulai lengang dan tidak ada lagi dipadati para calon penumpang moda transportasi udara ini. Dan kita pantau suasana mudik di 2 titik sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Fedriska Ananda di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat malam teman-teman, kita ke Jona terlebih dahulu. Selamat malam Jona, jika dilihat suasana terkini di sana sudah mulai tampak lengang. Namun dalam sehari ini gelombang pemudik di Stasiun Pasar Senen begitu ramai. Berapa data penumpang yang Anda miliki yang berangkat pada hari ini? Ya Andre, mulai dari pagi sampai malam total sudah ada 37 keberangkatan dan total sudah ada 26.000 penumpang yang berangkat. Di mana 26.000 penumpang ini tujuannya cukup variatif, mulai dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Jadi terkait dengan total 26.000 penumpang ini bisa dikatakan sebagai pemudik. Dan sebenarnya kalau kita hitung mulai dari rangkaian keberangkatan arus mudik sebenarnya ini sudah melewati masa puncak. Jadi masa puncak itu sebenarnya sudah terjadi di hari Sabtu dengan total keberangkatan 27.000 penumpang. Jadi sebenarnya sudah mulai menurun. Nah, tapi memang kalau kita lihat yang berangkat dari Senin ini memang relatif lebih kepada mungkin para pekerja yang mungkin masih bekerja ataupun mungkin keluarga yang mungkin lebih memilih hari Senin dikarenakan mungkin lebih mepet atau mungkin tidak terlalu lama mungkin di kampung halaman. Jadi untuk total hari ini ada 37 keberangkatan dan juga untuk keberangkatan terakhir tadi sudah berangkat ke arah Semarang pukul 23.15 kereta Tawang Jaya dan nanti akan berlanjut lagi di kereta pukul 5 pagi. Jadi memang untuk keberangkatan untuk jumlah kereta kurang lebih sama antara 37 sampai 38 keberangkatan, yang membedakan sebenarnya lebih kepada jumlah gerbong dan keterisian kursi okupansi. Jadi buat masyarakat yang mungkin ingin go show ataupun ingin berangkat dadakan memang tidak bisa dapat berangkat di hari H, tapi masih bisa berangkat mungkin yang ingin pulang kampung di hari H, khususnya di hari Lebaran. Jadi situasi 2 hari menjelang Lebaran sebenarnya tidak terlalu padat atau tidak terlalu ramai kalau dibandingkan di hari Sabtu, tapi memang euforia pemudik yang ingin pulang kampung ini sangat terasa. Kita bisa melihat ya mulai dari keluarga atau mungkin yang berangkat sendirian di mana mereka bawa koper barang seperti kardus. Jadi euforianya sangat terasa khususnya ada di Stasiun Pasar Senen ini. Andre? Jona, tadi Presiden Joko Widodo memantau secara langsung bagaimana kondisi di Stasiun Senen. Sebenarnya apa yang menjadi catatan tersendiri dalam proyeksi mudik pada tahun ini? Ya Andre, kedatangan Presiden Jokowi hari ini di Stasiun Pasar Senen sebenarnya lebih kepada mengecek bagaimana arus mudik atau mungkin kesiapan dari Stasiun Pasar Senen. Namun
tadi ketika datang ke Pasar Senen didampingi dengan Menteri Perhubungan dan juga pihak dari kereta api, tidak ada komplain ataupun tidak ada catatan yang mungkin negatif yang dialamat ke Pasar Senen. Tadi kami melihat mulai dari statement Presiden Jokowi ataupun beberapa hal yang diperhatikan semuanya terlihat baik, dan Presiden melihat bagaimana antrian para pemudik yang ingin masuk ke peron ataupun bagaimana sistemnya sudah mulai terkelola dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana sumber daya yang ada mulai dari pihak PT Kereta Api ataupun dari para pemudik ini sudah mulai meningkat. Jadi memang untuk arus sudah sangat tertata baik. Nah, satu hal yang menjadi catatan yang saya lihat dari kunjungan Presiden Jokowi adalah para pemudik sebenarnya sudah mulai memahami. Jadi mungkin tidak mungkin apa ya bisa dikatakan ya, mungkin tidak seperti mungkin di zaman dulu yang mungkin semua orang ingin masuk lebih dahulu, semua sudah rapi, semua sudah mendapatkan nomor bangkunya, sudah teratur, terarah begitu ya. Jadi sudah tidak lagi mungkin pingin masuk ke kereta lebih dahulu, semuanya mendapatkan bangku. Jadi tidak mungkin seperti zaman dulu. Nah, satu hal lagi yang kami lihat adalah bahwa sudah rapi, sudah bersih, sudah tertata. Jadi memang stasiun Pasar Senen sudah berbeda seperti zaman dulu, sudah sama dengan stasiun Gambir yang mungkin kelas bisnis ataupun kelas eksekutif. Kami melihat catatan sangat baik dan ini harus dirawat. Jadi tidak hanya mungkin kepada arus mudik, arus balik pun yang diprediksi minggu depan juga diharapkan mulai dari pihak kereta api sudah menyiapkan sarana prasarana, sampai juga para pemudik yang akan kembali ke Jakarta pun mereka sudah bisa harusnya menjaga bagaimana kondisi yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Andre? Jono, tadi Anda mengatakan bahwa para penumpang di stasiun Pasar Senen ini sudah terkondisikan baik, lalu dia sudah teratur sehingga datang ke stasiun tepat pada waktunya jam keberangkatannya. Lalu menurut Anda prediksi esok pagi seperti apa di stasiun Senen? Ya, kalau kita lihat dari rangkaian arus mudik ya, di mana puncak kepadatannya di hari Sabtu kurang lebih 27.000 dari penumpang dan hari ini 26.000. Sebenarnya kalau kita lihat dari prediksi yang ada dan juga dari penjualan tiket, besok dan lusa ini sebenarnya sudah mulai menurun. Berapa penurunannya? Sebenarnya masih di angka 20.000, tapi untuk besok itu kurang lebih di angka sekitar 25.000. Mengapa menurun? Dikarenakan para pemudik sudah memilih pulang di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi sebenarnya yang berangkat besok pun ataupun berangkat lusa sebenarnya mungkin mereka lebih memilih berangkat di satu hari sebelumnya ataupun di hari untuk menghindari adanya penumpukan ataunya antrian untuk khususnya para penumpang. Besok diprediksi untuk pemudik akan turun angkanya, namun untuk jumlah keberangkatan masih sama, kurang lebih 37 keberangkatan yang khususnya yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Baik, Jona, jumlah keberangkatan akan masih tetap sama seperti jumlah rangkaian yang sudah ada dan stasiun Pasar Senen sudah mulai terkondisi baik penumpang maupun jalurnya tetap sesuai dengan jadwal. Terima kasih Jona Hamonangan langsung dari Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Kita menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sudah bergabung dengan Fedriska Ananda. Selamat malam Rizka. Berapa total penerbangan yang dilakukan di H-2 Lebaran? Ya, selamat malam Andre dan juga saudara. Kalau untuk jumlah penerbangan sendiri pada malam hari ini sudah tidak banyak. Jadi kalau misalkan kami pantau dari layar yang tertera di Terminal 3 Soekarno-Hatta ini pada pukul 10 hingga pukul 12 malam nanti ini hanya penerbangan-penerbangan menuju ke timur Indonesia seperti ke Makassar, ke Papua, ke Sorong begitu ya tadi kalau saya lihat, dan juga ke Surabaya ini juga ada 1 atau 2 penerbangan. Memang kalau misalkan untuk moda transportasi pesawat sendiri ini kecenderungannya atau trennya ini lebih digemari diberangkatkan pada pagi hari hingga sore hari. Jadi memang ini kalau misalkan pada malam hari ini sudah tidak banyak begitu penerbangan yang dilakukan, karena kenapa juga dilakukan pada malam hari ini untuk mengejar waktu tiba di Sorong, di Makassar dan juga di Jayapura ini pada pagi hari. Itulah kenapa saat ini Bandara Soekarno-Hatta ini tidak terlalu ramai pada malam hari ini. Tapi kalau misalkan kita merangkum Andre dan juga saudara sejak tadi siang begitu ya, meskipun tidak seramai kemarin, namun memang sudah agak lengang begitu ya Andre, dikarenakan memang puncak arus mudik menggunakan moda transportasi pesawat sendiri ini juga sudah lewat pada tanggal 6 April kemarin, sehingga memang ini hanya sisa-sisa dari masyarakat ataupun mudik yang menunda keberangkatan mereka ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Kalau misalkan prediksi untuk keberangkatan besok ini juga masih ada beberapa penerbangan yang akan atau yang sudah dijadwalkan begitu ya terkait dengan penerbangan menuju ke beberapa daerah.
daerah. Kalau kita berbicara dibandingkan Lebaran tahun lalu, Andre dan juga saudara, ini proyeksi penggunaan moda transportasi pesawat ini mengalami kenaikan yang cukup drastis, ini sekitar 21% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya ini ada sekitar 50.000 penumpang yang beralih ke moda transportasi pesawat jika dibandingkan dengan tahun lalu, begitu Andre ya. Kalau misalkan juga kita rangkum juga pada hari ini bagaimana kemudian kepuasan dari para pengguna moda transportasi pesawat ini, memang tidak seramai pada 2 hari atau 3 hari kemarin, di mana memang sempat ramai dan juga viral di media sosial bahwa terjadi delay yang bagi domino begitu ya pada jadwal penerbangan pesawat yang delay kemudian hingga berjam-jam. Namun kalau misalkan pada hari ini kita pantau ini tidak, meskipun memang ada delay ataupun sekitar beberapa menit saja ataupun beberapa puluh menit saja, ini tidak sampai berjam-jam seperti 2 hari ataupun 3 hari kemarin. Karena memang puncak dari arus mudik dengan menggunakan moda transportasi pesawat ini sudah lewat. Ini pada 6 April 2024. Kemudian Andre dan juga saudara, seiring juga dengan meningkatnya para pengguna moda transportasi pesawat ini, tidak hanya Soekarno-Hatta saja yang tampaknya sibuk begitu ya. Ini kalau misalkan tadi saya juga sempat meriset begitu bahwa 35 bandara di daerah ini juga pada musim lebaran ini juga melakukan kerja yang ekstra, mereka melayani para pemudik ini lebih ataupun di luar dari waktu kerja mereka. Ini memang dibutuhkan semacam usaha ataupun effort yang lebih begitu ya untuk melayani para pemudik untuk dapat sampai ke kampung halaman dengan nyaman. Andre. Adakah catatan khusus yang Anda miliki terkait arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini? Ya, Andre, ini terkait dengan hal ini kita bisa mengutip begitu ya, kalau misalkan kemarin kita juga sempat mengikuti pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan memang pada tahun ini tren pemudik yang menggunakan moda transportasi ini cukup meningkat. Tadi saya katakan ini sekitar 21%. Mengapa demikian? Ini kalau misalkan catatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi begitu ya, dikatakan bahwa moda transportasi udara ini menjadi favorit dikarenakan adanya keseimbangan antara ketersediaan jadwal dan juga dengan minat yang banyak. Selain itu, Andre dan juga saudara, kalau misalkan juga kita kemarin mengingat begitu ya, kalau misalkan ramai juga di sosial media bahwa sejumlah tiket ke daerah-daerah tertentu yang menjadi favorit begitu ya, seperti ke Padang kemarin dan juga ke Surabaya, ke Bali begitu ya, sempat juga banyak yang sudah ludes terjual. Kalau misalkan tadi berdasarkan catatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mengalihkan armada dengan tingkat okupansi yang rendah, ini dialihkan ke destinasi-destinasi favorit yang kemudian sehingga dapat melayani jumlah penumpang yang memang cukup ataupun lebih banyak begitu ya. Ini sangat banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu, Andre. Rizka, dari catatan Anda sendiri, sebenarnya tujuan-tujuan favorit mana saja yang menjadi tujuan favorit dari para pemudik selain ingin pulang kampung ke halaman ataupun yang ingin berlibur di masa libur Lebaran ini? Ya betul Andre, tampaknya ini yang ingin berlibur tidak hanya masyarakat ataupun pemudik dengan mayoritas agama Islam begitu ya. Kalau misalkan kemudian ini tampaknya para penganut agama lain ini juga memanfaatkan libur panjang ini untuk berlibur dengan keluarga. Kalau misalkan kami dapatkan juga ini informasi bahwa tiket ke Bali ini juga menjadi favorit Andre pada rentang waktu 2 minggu ataupun pada masa-masa mudik Lebaran ini. Karena kan memang kita ketahui bahwa Bali ini juga menjadi destinasi favorit untuk berlibur dan kemudian tampaknya masyarakat ini juga memanfaatkan waktu untuk dapat menghabiskan waktu bersama keluarga berlibur ke Bali. Nah selain Bali ini kalau misalkan kami catat juga Andre bahwa ini penerbangan dengan destinasi ke Sumatera Barat, ke Padang ini juga sempat ramai viral di media sosial. Kalau misalkan kita mengikuti kemarin di media sosial begitu ya, bahwa ini tiketnya habis terjual. Kalaupun saya sempat melakukan riset-riset kecil-kecilan begitu ya, bahwa pada tanggal-tanggal tertentu, terutama misalkan besok begitu ya, ini tiket ke Padang ini sudah tidak ada Andre.
Malah ini tiket ke Padang ini sesungguhnya ini sudah dialihkan begitu dari tadi yang saya katakan daerah dengan tingkat okupansi yang rendah ini sudah dialihkan penerbangannya ke Padang. Namun ini ternyata juga masih tidak mencukupi minat yang tinggi para pemudik ke Padang. Tidak hanya Padang, kalau misalkan tadi juga saya lakukan riset, ini ke Jambi dan juga ke Pekanbaru, kemudian ke Surabaya dan ke Makassar tadi saya juga sempat cek begitu ya. Ini ternyata menjadi destinasi favorit yang memang pada tahun ini banyak pemudik yang memang bepergian ke daerah sana. Mungkin barangkali begitu ya, karena memang lebih nyaman, lebih cepat begitu, karena memang mungkin barangkali dengan waktu yang terbatas, kemudian moda transportasi pesawat ini menjadi pilihan jika dibandingkan dengan menggunakan jalan darat ataupun kapal, Andre. Fedriska, terakhir, apa himbauan Anda kepada calon para pemudik yang akan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait jadwal maupun arus lalu lintas menuju ke bandara? Ya, terkait dengan arus lalu lintas ini kalau misalkan tadi kami pantau ini tampaknya cukup normal ya Andre, apalagi para masyarakat Jakarta yang sudah mudik ke timur Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur ataupun ke Sumatera ini juga sebagian sudah berangkat. Artinya untuk kepadatan lalu lintas ini sudah tidak terlalu padat, jadi memang sudah cukup landai. Namun meskipun demikian para pemudik ini juga tetap harus menyediakan waktu yang lebih untuk dapat datang lebih cepat ataupun lebih awal di bandara, sehingga memang ketika melakukan check-in ini tidak terburu-buru, dapat punya waktu yang cukup untuk dapat melakukan drop bagasi begitu ya, karena memang diketahui untuk pada liburan ataupun pada masa mudik ini tentu antrian sangat panjang. Jadi jangan nanti karena kita sudah tidak sabar ataupun tidak sabar ingin pulang ke kampung halaman, ternyata juga kita tidak perhatian begitu terhadap hal-hal kecil sedemikian. Jadi memang dibutuhkan waktu yang cukup. Nah, terkait dengan delay tadi, diharapkan juga para pemudik ini mungkin barangkali menyediakan makanan dan minuman kecil di dalam tas. Jadi ketika waktu berbuka puasa ataupun ketika berbuka puasa, ketika pesawat ini delay begitu, jadi sehingga memang sudah memiliki bekal masing-masing, jadi tidak perlu meninggalkan gate kemudian khawatir kemudian ketinggalan pesawat, tentu sangat khawatir ya Andre, sehingga memang inilah tips-tips yang harus diperhatikan oleh para pemudik sehingga dapat mudik tepat waktu, spare waktu yang lebih cukup, dan kemudian tentu tenaga yang harus diisi sehingga kita dapat memiliki tenaga untuk melakukan mudik selamat sampai ke tujuan dan juga nyaman bertemu dengan keluarga besar, Andre. Baik, Fedriska. Jadi kesiapan untuk kesehatan pun jangan lupa juga membawa e-tiketnya. 2 hari jelang Lebaran terpantau cukup lengang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sementara di stasiun Pasar Senen juga terpantau juga cukup kondusif. Terima kasih Jona Hamonangan dan juga Fedriska Ananda. Selamat malam. Saudara, Kapolri menyebut polisi masih terus berusaha untuk mengidentifikasi 10 korban yang tewas dalam kecelakaan ruas tol Jakarta Cikampek KM 58. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Andre Sinaga. Saudara, jelang lebaran di jalur Kalimalang, Jakarta Timur hingga malam ini masih dipadati pemudik motor yang melintasi wilayah tersebut. Pemudik motor di jalur Kalimalang menuju Pantura ini masih terlihat ramai dengan pengendara motor berboncengan menuju ke kampung halamannya. Meski ramai pemudik motor, diperkirakan jumlah kendaraan menurun dan jika dibandingkan Sabtu dan Minggu kemarin. Sementara itu, terjadinya kepadatan kendaraan yang melintas di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan yang melintas ini didominasi sepeda motor. Pemudik bersepeda motor memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari cuaca panas terik. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar arus lalu lintas di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur dan jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, kita bergabung bersama Alexander Blegur di Kalimalang dan juga Muhammad Syarif Ramdan di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam teman-teman, kita ke Kalimalang terlebih dahulu. Bagaimana situasi arus lalu lintas di wilayah Kalimalang? Baik, dan saudara, memang tempat saya mengabarkan saat ini tepatnya di jalur Kalimalang atau tepatnya di simpang BCP Kota Bekasi, Jawa Barat. Memang saat ini kondisi arus pemudik roda 2 masih terlihat ramai seperti itu. Senin malam Mas. Saat ini memang pemudik sepeda motor masih terlihat melintas menuju Pantura dengan barang bawaan berlebih seperti bawah kemudi dan juga di belakang kendaraan. Tidak hanya itu, memang para penumpang melebihi dari 2 orang. Di antaranya adalah anak-anak yang diapit oleh orang tuanya. Saat ini memang jika dibandingkan dengan kondisi volume arus lalu lintas yang terjadi pada Sabtu malam dan Minggu malam lalu, saat ini Senin malam ini kondisi arus lalu lintas terlihat menurun seperti itu. Memang jika diprediksi dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, puncak arus mudik khususnya di jalur Kalimalang untuk roda 2 atau pemudik sepeda motor ini terjadi pada Sabtu dan Minggu malam kemarin. Jika dari data pos pelayanan Polres Metro Bekasi Kota, di H-4 atau Sabtu malam tercatat sebanyak 49.260 kendaraan roda 2 yang melintas di jalur Kalimalang menuju Pantura. Sementara itu di H-3 atau pada Minggu malam tercatat sebanyak 52.827 kendaraan roda 2. Sementara untuk di H-2 atau Senin malam ini tercatat dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 sore tadi tercatat kendaraan roda 2 pemudik sepeda motor yang menuju Pantura dari jalur Kalimalang atau tempat saya mengabarkan di simpang BCP ini sebanyak 42.686 kendaraan roda 2. Sementara itu dari pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, dari unit Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menyejurkan sebanyak 118 petugas yang tersebar di sejumlah titik-titik kepadatan yang dilalui oleh pemudik roda 2. Sementara untuk kepolisian juga mengimbau kepada pengendara roda 2 untuk jika dalam perjalanan menuju kampung halaman seperti di berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, jika mengalami kelelahan bisa beristirahat di pos-pos pelayanan yang tersedia di sejumlah titik di Kota Bekasi. Sementara itu, untuk antisipasi pihak Polres Metro Bekasi Kota juga mengerahkan petugas-petugas di sejumlah titik rawan kepadatan. Untuk petugas juga mencoba untuk memprioritaskan seperti itu untuk pemudik sepeda motor untuk agar bisa melaju ke jalur Pantura agar tidak terjadi kepadatan. Andre. Alex, menurut Anda sendiri dari pantauan hingga 2 hari menjelang Lebaran ini, untuk jalur Kalimalang sendiri untuk arus pemudiknya ini lebih banyak terjadi di siang hari atau malam hari? Ya, memang dari pantauan pas saya beri di simpang BCP, waktu favorit dari pemudik sepeda motor untuk menuju kampung halaman ini memang terjadi selepas berbuka puasa hingga pukul 11 sampai 12 malam. Namun memang pada siang hari mereka terlihat lebih jumlah arus volumenya itu lebih menurun karena memang dari
wawancara kita kepada pemudik ini, mereka menghindari panas atau cuaca panas dari sinar matahari. Sementara itu memang kondisi perjalanan yang dilakukan oleh pemudik sepeda motor ini, mereka melakukan perjalanan karena memang lebih sejuk dan adem seperti itu, Andre. Jika dibandingkan dengan arus mudik tahun 2023 yang lalu, apakah ada jumlah kenaikan yang cukup signifikan? Ya, jika dibandingkan dengan jumlah volume arus pemudik di tahun 2023 lalu, memang saat ini dari data petugas ini belum bisa dipastikan apakah jumlah volume pemudik ini yang melintas di jalur Kalimalang ini mengalami kenaikan seperti di tahun 2023. Namun memang yang pasti saat ini kondisi arus lalu lintas puncak dari jalur Kalimalang dari data kepolisian Polres Metro Bekasi Kota memang terjadi pada Sabtu dan Minggu malam kemarin, Andre. Alex, dari pantauan Anda sendiri hingga 2 hari menjelang Lebaran ini, keramaian pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor ini akan terjadi sampai jam berapa? Ya, Andre. Akan terjadi sampai jam berapa keramaian pemudik kendaraan bermotor ini, Alex? Ya, memang kalau diperhatikan dari simpang BCP ini, waktu favorit dari pengendara motor ini memang mereka melakukan perjalanan di simpang BCP ini dengan mereka kita akan melihat iring-iringan pemudik sepeda motor selepas berbuka puasa sekitar pukul 6 dan sampai pukul 12 malam. Namun pada tempat saya malam ini saya mengabarkan di belakang saya ini memang sekitar kurang lebih sekitar hampir jam 12 malam ini memang volume arus pemudik untuk khususnya roda 2 ini terlihat menurun. Jika dibandingkan dengan di H-4 maupun H-3 di jam 12 ini masih ramai ataupun padat dengan kendaraan roda 4. Jadi memang jika malam ini atau malam ini volume arus kendaraan terlihat menurun. Alex, terakhir apakah ada rekayasa lalu lintas secara khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau di Telantas untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan di kawasan Kalimalang, Bekasi? Ya, memang dari pihak Polres Metro Bekasi Kota dengan petugas yang dikerahkan dari mulai titik-titik di wilayah Kota Bekasi, mulai dari pos di Sumber Arta, di simpang BCP maupun di tol Bekasi Timur, memang tidak terjadi kepadatan. Petugas yang dikerahkan di sejumlah titik ini memprioritaskan untuk pemudik roda 2 untuk istilahnya mereka berjalan menuju Pantura, menuju kampung halamannya. Jika terjadi kepadatan, petugas juga memprioritaskan untuk para pemudik ini berjalan terlebih dahulu dimasukkan kendaraan lain. Polres Metro Bekasi juga mengimbau kepada pemudik roda 2 di simpang BCP ini memang pertemuan arus dari Jalan Ahmad Yani maupun dari Jalan Kalimalang, tepatnya di Kiai Haji Nur Ali, merupakan rawan kecelakaan karena memang di H-3 atau H-4 sempat terjadi kecelakaan pemudik sepeda motor yang sempat menerobos lampu merah. Andre. Baik, terima kasih Alexander Blegur melaporkan langsung dari jalur Kalimalang, Bekasi. Kita akan juga memantau situasi arus lalu lintas di kawasan arteri Cirebon, Jawa Barat dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahir Romdon. Selamat malam, Arai. Jika dibandingkan malam-malam sebelumnya, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di malam ini di kawasan arteri Cirebon? Ya, baik Andre, do studio dan juga saudara. Bila dibanding dengan hari atau malam-malam kemarin, memang malam ini sudah cukup menurun kondisi kepadatan di jalur utama Pantura atau arteri Simpang Pemuda Kota Cirebon. Antrian di titik ini sudah tidak cukup signifikan dan tidak memakan banyak atau berjarak cukup panjang sekitar 100 sampai 200 meter. Kalau sebelumnya di jam yang sama itu masih mencapai sekitar 500 meter, apalagi masih pada saat puncaknya di malam minggu waktu 2 hari yang lalu itu sempat beberapa kali mengalami kepadatan yang signifikan karena memang seperti kita ketahui ada beberapa pemudik yang biasanya favorit menjalankan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka untuk ke kampung halaman mereka masing-masing dengan malam hari dengan alasan perjalanan yang santai, kemudian yang tidak terkena terik matahari dan juga cenderung lebih lengang
sehingga mereka memilih untuk perjalanan malam hari. Namun Andre, perlu diwaspadai juga pada mudik kali ini di beberapa hari yang lalu bahkan terjadi malam hari ini itu memang kondisi cuaca tidak stabil, artinya kadang panas, terik dan tiba-tiba beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian utamanya menjelang sore atau malam itu terjadi hujan seperti yang terjadi pada malam ini Senin 8 April 2024 atau 2 hari menjelang Lebaran itu sempat terjadi hujan yang deras di sekitar titik-titik kota dan kabupaten Cirebon. Dan ini tentu perlu diwaspadai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan malam hari. Bila sebelumnya mereka menyatakan bahwa mereka lebih memilih malam hari untuk menghindari terik matahari, tapi juga memiliki tantangan tersendiri ketika mereka menjalankan mudik di malam hari, yakni adanya cuaca yang tak terduga, misal hujan deras dan sebagainya. Tentu hujan deras membuat jalan aspal di sepanjang jalur Pantura agak licin ketimbang pada saat aspal yang kering. Dan ini berpotensi menjadikan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, semisal tergelincir ataupun bersenggolan dengan kendaraan lain. Tidak hanya soal hujan deras yang menjadi tantangan perjalanan mudik di malam hari, yakni ada beberapa titik-titik PJU atau penerangan jalan umum yang memang tidak berfungsi. Karena di beberapa panjang jalur Pantura, kita sebut saja di wilayah tugas saya Kota dan Kabupaten Cirebon itu terdapat sekitar jarak 40 sampai 60 km untuk perbatasan Kabupaten Indramayu masuk Cirebon, kemudian Cirebon perbatasan dengan Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Kepala Dinas Perhubungan Hilman Firmansyah memang pada saat beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan arus mudik berusaha untuk tim reaksi cepatnya merapikan atau membenahi beberapa PJU. Namun mereka mampu membenahi PJU yang masih bersifat konvensional, menggunakan aliran listrik dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi kerusakan bisa diganti trafo ataupun yang lain sebagainya. Kita sempat meliput pada saat itu. Namun untuk PJU yang menggunakan solar system dari sekitar Kecamatan Susukan sampai Palimanan, mereka tidak dapat berbuat banyak, hanya berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk segera diperbaiki. Namun proses ini tidak singkat dan tidak cepat karena butuh administrasi dan lain sebagainya, sehingga beberapa titik memang masih gelap dan tentu itu perlu diwaspadai. Nah, tantangan-tantangan ini atau hambatan-hambatan ini itu perlu menjadi pertimbangan kepada para pemudik yang memang biasanya atau kerap kali melaksanakan perjalanan mudik di malam hari. Selain memang mereka mendapatkan kondisi yang lengang dan juga adem, tapi mereka juga dihadapkan dengan kondisi jalur Pantura yang kadang gelap dan juga hujan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Andre. Arai, 2 hari menjelang Lebaran ini, apa yang sebenarnya harus diwaspadai dari pemudik sepeda motor saat melintasi arteri Cirebon? Secara kondisi arus lalu lintas memang tidak memiliki banyak hambatan, tidak memiliki banyak hambatan dan yang perlu diwaspadai seperti yang Anda tanyakan, Andre. Namun karena kondisi arus lalu lintasnya sudah cukup menurun dibanding kemarin. Kami bicara data yang kami dapati dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon bahwa hari ini itu sampai pukul 16.00 itu sudah masih melintasi sekitar 70.000 kendaraan sepeda motor yang melaju ke arah Jawa Tengah. Dan mungkin pada pukul 00 nanti, beberapa menit lagi setelah saat saya melaporkan kepada Anda, Andre, ada sekitar 100.000 kendaraan. Artinya jumlah 100.000 ini masih dalam kategori cukup tinggi pada 2 hari menjelang Lebaran. Berarti memang intensitas kendaraan pemudik yang menggunakan roda 2 masih cukup banyak di beberapa wilayah, utamanya wilayah Jabodetabek dan juga Ibu Kota Jakarta. Karena 100.000 malam ini, bila dibanding dengan puncak kemarin di tanggal 7 pada hari Minggu, 7 April 2024 hari Minggu, itu selama 24 jam, pemerintah mencatat ada sekitar 121 sampai 125.000 kendaraan. Artinya berbanding sedikit sekali selisihnya, yakni 25.000 kendaraan dengan malam ini. Bila dibandingkan dengan Sabtu kemarin di tanggal 6 yang katanya diprediksi sebagai puncak arus mudik, justru pada hari Sabtu itu 112.000 kendaraan. Artinya kalau di jalur Pantura, menurut versi data yang dilakukan traffic counting atau penghitungan traffic kendaraan oleh Dinas Perhubungan, puncak arus mudik jalur Tengah Pantura itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 yang mencapai 125 kendaraan ke arah Jawa Tengah. Otomatis pada hari ini, H-2 atau mungkin besok H-1,
tidak memiliki banyak hambatan terkait kepadatan, apalagi kemacetan. Kita mendapatkan keterangan dari beberapa pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Dan mudik kali ini memang mereka rasa cenderung lancar. Hanya beberapa titik yang memang mengalami hambatan, utamanya di sekitar Jabodetabek atau baru keluar dari wilayah itu. Contoh, Cikarang, Cikampek, dan wilayah-wilayah sekitarnya yang memang memiliki banyak sekali perantau atau tempat-tempat yang menjadi tujuan utama untuk mereka merantau ke ibu kota Jakarta. Dan di saat bersamaan mereka pulang kampung pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan, dan di satu tempat yang juga mereka lalui sehingga akhirnya terjadi kepadatan. Namun kepadatan ini bukan berarti berhenti di satu titik itu, namun mereka tetap dapat berjalan meskipun cukup lambat. Baik, terima kasih Muhammad Syair Ramadan yang melaporkan langsung dari arteri Cirebon dan juga Alexander Brugur yang melaporkan langsung dari jalur mudik Kalimalang Bekasi. Selamat bertugas kembali teman-teman. Saudara, usai jeda breaking news akan kembali. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kapolri menyebut polisi masih terus berupaya dan berusaha mengidentifikasi 10 korban yang tewas dalam kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi RSUD Karawang dan menurut Kapolri pihaknya akan melibatkan Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang terjadi di KM 58 tol Karawang ini. Polisi juga masih terus berusaha mengidentifikasi 10 korban tewas yang masih belum bisa diidentifikasi. Kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 58 jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan bus Prima Jasa, yang mengakibatkan 12 orang tewas.
Sopir bus Prima Jasa menjelaskan, kecelakaan berawal dari mobil Grand Max yang tiba-tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow. Kemudian datang bus Prima Jasa hingga kecelakaan terjadi. Sedangkan mobil Terios menabrak bagian belakang bus Prima Jasa. Usai tabrakan, 2 kendaraan terbakar. Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya ini saya menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini ada kakinya ada tuh di saya juga. Kalau saya udah apa dia suruh telepon sama saya. Mobil Prima Jasa, Bapak? Iya beradu Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Saat ini, tim dari Polda Jawa Barat dibantu Korlantas Polri telah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Dari hasil sementara berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaan terjadi di lajur kontraflow. Ya itu, kayak seperti sampai tadi, Grand Max ini datang dari Jakarta, ya, dari arah Jakarta menuju ke timur menggunakan kontraflow di TKP itu. Ini menurut pantauan sementara dari CCTV itu oleng ke kanan sehingga menabrak bis dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bis. Saat ini seluruh korban tewas berada di RSUD Karawang untuk proses identifikasi. Polisi juga membuka posko antemortem bagi keluarga untuk memudahkan identifikasi. Dari 12 korban tewas, 2 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Keduanya merupakan warga Ciamis dan Kudus. Yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis. Kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali itu berasal dari Kudus. Hingga kini, proses identifikasi terhadap korban tewas dalam kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 masih berlangsung. Polisi akan melibatkan Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian breaking news pantauan arus mudik di tahun 2024 pada malam hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Saya Andres Sinaga. Sampai jumpa.